Halo teman-teman, kembali lagi ya. Jadi di sini saya mau membahas itu, mungkin ada teman-teman yang belum paham tentang apa itu maksimal supply dan apa itu total supply. Nah, tetapi keterangannya itu mungkin kita bisa lihat di coin market cap. Itu misalnya Bitcoin ya, Bitcoin. Nah, ini ada keterangannya peredaran supply atau ini ada max supply, kemudian ada supply total ya. Nah, kemudian kalau di CoinGecko kita lihat itu keterangannya beda lagi. Nah, itu ada pasokan maksimal supply beredar ya. Nah, per total maksimalnya ini. Jadi ada beda. Jadi cara memahaminya gini ya, teman-teman. Nah, kita lihat dari CoinGecko dari coin market cap. Nah, misalnya ini supply total. Nah, supply total ini dari sini dulu ya. Supply maksimal. Jadi dari supply maksimal ini adalah volume jumlah, ini kan Bitcoin, jumlah Bitcoin yang ada di dunia ini ya. Nah, ini total semenjak Bitcoin itu diciptakan dengan total 21 juta ya. Nah, 21 juta ini termasuk nah ini volumenya ya. Volume atau max supply. Nah, total atau max supply. Nah, itu 21 juta. 21 juta ya, teman-teman. Nah, ini kan 21 juta. Kemudian ada lagi yang namanya yaitu total supply. Total supply. Nah, maksudnya apa ini? Maksudnya ya, ini saya rapikan dulu. Maksudnya, berarti ini volumenya atau total supply yang tersedia ya, baik itu jumlah supply yang sudah ditambang maupun supply yang belum ditambang. Nah, kalau ini adalah supply hasil yang ditambang atau yang sudah beredar di tangan teman-teman semua. Mungkin teman-teman ada yang punya satu ya, si A punya satu, si B punya dua, si C cuma tiga. Nah, itu totalnya. Nah, misalnya ini berarti ini sejumlah 18. Apakah sama CoinGecko informasi? Apakah sama informasi dari CoinGecko? Kita coba bandingkan. 18.693, 12.6. Nah, beda ya. Tapi mungkin ini hanya perkiraan aja ya. Perhitungan entah dari mana diambil perhitungannya masing-masing dari website ini. Tapi saya biasanya cek keduanya ini ya. Nah, ini hampir bersama. Nah, ini mungkin perkiraannya. Nah, kita asumsikan aja supply yang beredar ya, atau supply total. Nah, jadi supply total ini atau supply beredar ya, atau yang sudah ditambang. Berarti kalau sudah ditambang berarti sudah beredar ya, sudah ditambang. Nah, berarti sudah ditambang jumlahnya kan ini, kita pakai aja jumlah ini. Oke, nah jumlahnya kan segini ya. Nah, jadi berarti sisa supply yang belum ditambang ya. Nah, otomatis berarti kita kurangi ini dikurang dengan total supply ya. Nah, berarti tersisa supply dari Bitcoin. Berarti Bitcoin sampai saat ini itu belum habis ya. Belum habis, maksudnya belum habis ditambang sampai hasilnya 0. Berarti masih tersisa 2 juta Bitcoin lagi. Nah, ini kemungkinan Bitcoin ini memang akan naik nanti harganya, teman-teman. Apalagi sudah habis ditambang semuanya. Otomatis berlaku hukum supply and demand. Nah, jadi ini kan kita melihat dari Bitcoinnya aja. Coba kita lihat koin yang lain. Misalnya yang
Ethereum. Nah, kita lihat ada Ethereum. Ethereum itu maksimal supply-nya tidak ada di sini, tidak ada. Oh ya, saya dari sini aja. Nah, dari sini kita coba lihat Ethereum ya. Ethereum. Jadi nggak semua koin itu punya maksimal supply. Ada yang unlimited supply-nya, cuman harganya mahal. Seperti Ethereum. Kita bandingkan dengan ini ya, CoinGecko dengan ini, Ethereum. Nah, Ethereum berarti di sini supply yang beredar. Berarti di supply yang beredarnya 114 juta ya. 114 juta sini. Ini saya kasih dulu. Nah, maksimal supply-nya itu, ini saya perbesar dulu angkanya. Bentar, saya view dulu biar teman-teman paham ya. Oke, nah ini. Nah, jadi ini kan total supply yang beredar atau sudah ditambang itu 11 juta, 114 juta ya, itu Ethereum per. Nah, ini kan tak terhingga, maksudnya unlimited, berarti stok ini unlimited, limited. Jadi kita bisa menambang Ethereum itu sampai kapanpun. Kita nggak tahu kenapa harganya mahal, mungkin karena teknologinya bagus ya, makanya harganya mahal. Padahal stoknya unlimited. Nah, jadi kita nggak bisa mengetahui berapa sisanya, nggak tahu. Jadi siapapun yang menambang nanti akan bertambah total supply-nya di sini. Begitupun kita lihat di sini, sama juga ya. Min, kalau strip ini berarti tidak ada batasan supply-nya ya, berarti tidak terbatas atau unlimited. Nah, oke, kita coba lihat dari yang ada supply-nya ya, misalnya Cardano. Walaupun Cardano ada supply-nya, kita lihat juga di ini CoinGecko tadi ya. Kita lihat di sini CoinGecko. Ini Cardano ya, Cardano. Mungkin maksimal supply-nya itu tercatat di masing-masing market cap ini, list market ini itu mungkin sama ya. Nah, ini supply beredar. Nah, berarti ini adalah total supply. Kalau teman-teman lihat di market cap, ini adalah total supply-nya yang ada ya sejak Cardano ini diciptakan. Nah, 31 juta adalah total yang telah ditambang atau yang telah beredar ya, yang telah beredar di dunia. Nih, 45 juta. Nah, ini maksimal supply. Ini mungkin ada kekeliruan ya teman-teman. Ini supply maksimalnya katanya 45 juga, supply totalnya 45 juga, mungkin ada kekeliruan. Ini peredaran supply-nya 31 juta ya, berarti sama ya, 31 juta. Ini juga 31 juta, 31 juta supply yang beredar ya. Mungkin ada kekeliruan, saya memahaminya seperti itu. Oke, kita coba cek di Polkadot. Kemudian kita lihat lagi juga Polkadot ya, Polkadot. Jadi teman-teman, kalau saya ada kekeliruan mungkin bisa diluruskan di kolom komentar bawah ini. Nah, Polkadot ini supply yang beredar ya. Jadi total supply Polkadot itu 1 miliar dengan supply yang telah beredarnya 900 juta. Nih. Nah, ini kalau di sini tertulis Polkadot itu tanpa batas, sementara di CoinGecko itu ada batasannya. Nah, jadi ini mungkin karena informasi aja ya yang didapat oleh masing-masingnya, dia tuh mendapatkan mensupply hasil jumlah ini entah dari mana, kita nggak tahu, tapi catatan informasinya begitu di sini. Nah, kita coba lihat yang DeFi ya, yang lebih mahal lagi harganya itu DeFi. Nah, Wrap Bitcoin. Oke, nah Wrap Bitcoin. Oke, kita coba lihat juga di sini. Wrap Bitcoin itu, nah sama, padahal supply maksimalnya itu 127
127.000 koin ya. Ini juga harusnya ditulis ya. Mungkin ini kesalahannya. Kita memahaminya seperti itu ya teman-teman. Kalau di koin cap, ini Bitcoin mana dia tadi? Urak Bitcoin ya, yang mahal. Oke, ini. Oke, kita coba urut dulu. WT apa namanya tadi? WBTC. Nah, jadi dari kedua informasi koin ini, jadi saya lebih suka melihat di CoinGecko ya daripada di sini, karena ini informasinya ada yang nggak jelas gitu ya. Ini di sini. Oke. WBTC ya. Ini harganya 48. Ini lebih mahal dari Bitcoin, sama ya harganya. Nah, nih jelas pasokan maksimalnya ya. Jadi kalau supply yang beredarnya antara ini dengan ini sama, berarti udah ditambang ya. Jadi hanya udah ditambang semua ya. Berarti misalnya 127.127.000, ini 127.000, berarti sudah ditambang semuanya. Berarti ini hanya sebesar ini supply yang beredar ya. Jadi nggak ada lagi bisa melakukan penambangan karena supply-nya sudah habis, dan hanya memanfaatkan supply yang beredar aja. Misalnya beli, makanya harganya mahal ya. Supply yang tersedia itu cuma Rp127.000 ya teman-teman. Jadi begitu ya teman-teman cara memahami apa itu maksimal supply dan dengan total supply ya. Jadi masing-masing memberikan informasi itu beda, tapi seperti itu cara memahaminya. Oke, terima kasih.